Oke, ini bisa kita jurnal, berarti cost pada WIP. Karena kan biasanya kita ngebebanin dulu ya. Dari WIP kita transfer ke FG. Terus nanti jurnal penjualannya itu pengakuan COGS-nya berarti COGS pada FG. Nah, di sini kita bisa langsung nih, gak perlu transfer ke finish good dulu, terus di COGS-nya, terus nanti kreditnya itu yang muncul finish goods, gak perlu gitu. Jadi bisa langsung aja kayak gini. Karena kan langsung dikirim ke pemesannya. Nah, besarnya berapa? Berarti besarnya ya seluruh work in process masing-masing job. Taunya dari mana? Yang pasti dari transaksinya ini. Terus jangan lupa, awalnya itu kan udah ada balance awal dari masing-masing WIP dari jobnya ini kan. Jadi totalnya itulah yang akan kita akui sebagai COGS gitu ya. Atau perhitungannya seperti ini. Jadi untuk yang misalnya job 911 itu berarti yang dari DM, DL, FOH harus ditambah dengan balance awalnya 900.000. Begitu pula untuk yang job 912 COGS-nya berarti total ini ya. Tuh, lanjut yang F. Yang F ini katanya menutup akun applied FOH. FOH control ditutup ke COGS. Nah, karena di sini ditutup applied FOH-nya, ini belum deh, yang pengakuan pendapatannya belum. Oke, jadi bahas itu dulu. Jadi di sini katanya dia ngejual, harganya itu 150% dari COGS. Berarti kita udah bisa ngakuin sales revenue sebesar 150% dari COGS-nya ya. Ini. Nah, katanya di itu ada yang diterima tunai 40%. Berarti kalau nggak semua diterima tunai kan ada yang piutang ya. Berarti itu akunnya cash sama accounts receivable. Berarti kalau yang cash itu 40% dari si sales revenue-nya, terus kalau yang accounts receivable 60%. Oke, lanjut yang F, menutup akun applied FOH. Berarti nutup akun applied FOH kan ini dia tuh di kredit. Berarti kalau kita tutup jadi di debit. Nah, kreditnya apa? Berarti kreditnya itu FOH control sebesar ini tadi yang applied FOH ini gitu. Terus di sini kan kita menutup si ini juga FOH control juga. Nah, dari kita hitung nih yang di sini FOH controlnya itu ternyata 4,7 juta. Yang mana ini kita baru hapus 4,65 juta gitu. Berarti kan masih ada 50.000 yang belum kita tutup ya. Yang 50.000 inilah yang akan kita tutup ke COGS. Jadi tadi kan berarti di debit itu FOH kontrol 4,7 juta, ini baru ditutup, berarti di kredit 4,65 juta, berarti di kredit ada lagi ya 50.000. Nah, baru deh debitnya itu COGS. Oke, untuk jurnalnya sudah. Terus lanjut kita buat di account FOH control ya. Oke, jadi untuk yang nomor 2 di account FOH control ini ya kayak account biasanya. Jadi ini formatnya T gitu. Ini nama akunnya FOH control. Terus kita lihat nih dari transaksinya, kita masukin. Kalau ada di bagian debit, kita masukin bagian debit. Kalau ada di bagian kredit ya kita masukin. Terus kita selisihkan. Ternyata ini karena di debit semua, maka balance itu di debit 4,7 juta. Nah, lalu karena tadi kita ada nutup ya FOH controlnya di sini 4,7, maka balance akhirnya itu habis nih 0 gitu. Oke, nomor 3 kita diminta untuk ngebuat cost sheet untuk semua job. Oke, jadi di sini aku udah buat cost sheetnya. Yang pertama kita buat dulu lah ya judulnya gitu. Jadi nama perusahaannya apa, terus job order cost sheet atau langsung cost sheet aja juga boleh, dan tanggalnya ini di akhir bulan gitu. Nah, formatnya sendiri itu nggak terlalu rigid sih, jadi teman-teman bisa pakai format kayak gini. Yang mana ini aku ngikut format di KJ Charter gitu ya. Atau teman-teman mau ngelompokin per ini, misalnya materials dikelompokin dulu nih, baik yang saldo awal sama saldo tambahannya gitu ya. Terus nanti dapat totalan WIP-nya tuh berapa. Terus nanti label juga dikelompokin saldo awalnya sama tambahan di bulan itu. Begitu pula untuk plan FOH. Atau teman-teman bisa juga kayak gini. Jadi ditulis dulu beginning inventory-nya berapa,
di sini udah dikasih tahu di soal. Terus nanti teman-teman tambahin nih totalan dari transaksinya gitu. Jadi nggak dikelompokin per ininya, nggak dikelompokin per inventory-nya, tapi langsung aja kayak gini dibuat listnya. Oke, di sini udah aku tulis, udah aku salin ininya beginning inventory-nya sesuai di soal. Terus nih tambahannya per transaksi kita lihat di transaksinya. Dimulai dari yang A gitu ya. Kita masukin yang D itu yang ini masih termasuk ke WIP-nya gitu. Jadi di sini kan bisa kita lihat ada materials ya, penggunaan DM di sini. Jadi kita bisa buat nih, kita salin aja ke cost sheet-nya. Kebetulan karena kita udah pisah per jobnya, jadi kita tinggal nyalin aja di sini. Kayak job 911 ini 2 juta, nih 1,5, terus ini 1 juta. Begitu pula untuk yang lebar. Di sini kan ada ya 1,44, terus 1920, terus 1440. Begitu pula untuk yang applied FOH. Jadi applied FOH tuh baru muncul di ini ya. Kalau ada penggunaan tarif, dan di ini nanti tuh bakal masuk ke cost sheet-nya yang applied FOH ini tuh. Yaudah, nanti kita total deh semuanya dari totalan beginning inventory sampai ke ini. Dapat nih job 911, 912, 913 segini WIP-nya, yang mana yang 2 ini tuh kan udah kejual ya. Jadi sama kan dengan yang ini. Sama gitu. Ini masih belum kejual. Oke, sekian untuk pembahasan soal 6. Jadi sekali lagi nih sebenarnya tergantung teman-teman sih mau gimana penjurnalannya, terus format cost sheet-nya juga bebas gitu kan. Mungkin yang ini sih yang terkait jurnal WIP-nya ini terserah teman-teman mau digabung atau dipisah. Nah, kalau dipisah di sini enak teman-teman nih nanti nyalin ke cost sheet-nya. Atau kalau misalnya teman-teman mau digabung aja jadi satu akun WIP, itu boleh juga. Mungkin nanti syaratku nanti teman-teman itu bisa ini sekalian buat cost sheet-nya. Jadi pas jurnal itu kan secara totalannya ya. Jadi itu nanti teman-teman udah sekaligus buat cost sheet-nya gitu. Jadi pas buat jurnal ini sekaligus mindahin angkanya ke cost sheet-nya, terus lanjut jurnal berikutnya. Terus kalau masih terkait dengan WIP-nya gitu kan, misalnya kayak payroll gini, terus nanti sekalian juga teman-teman pindahin ke cost sheet-nya gitu. Cuman kalau teman-teman dipisah nih WIP-nya per job, itu teman-teman buat cost sheet-nya bisa aja nanti gitu kan. Toh juga di sini udah jelas klasifikasi per jobnya gimana, jadi tinggal nyalin aja gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya.